itu kalau tidak ada saya mati kutu. Nggak boleh. Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kamu tidak akan bisa makan kalau tidak ada saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong dengan kebenaran nggak masalah. Tidak bisa. Saya tahu kok awalnya. Begini. Kiai Imad itu ya sama Tengku Kori itu kan teman baik ya. Ya. Iya. Bukan. Iya nggak teman baik. Mana ada? Teman baik dari mana? Bang Kiai Imad itu kalau bukan teman baik selama ini Tengku Kori ikut ke sana kemari apa itu namanya? Dia butuh saya. Oh, terlalu sombong Tengku Kori. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Yang pertama, publik masyarakat tahu itu adalah tentang tesis Kiai Imad, bukan Tengku Kori. Ada saya itu masuk kuburan. Kata siapa itu kan kata Tengku Kori. Ya buktinya fakta dan sejarah saya yang menangani semua. Oh tidak seperti itu. Begini, faktanya tidak. Kori itu terserah, tetapi kalau kamu menyerang saya, ya kamu siap-siap saya serang. Nah itu dia, makanya berarti Tengku Kori tetap kan gak mau berbicara tentang ilmu. Kalau bicara tentang ilmu aja, jangan nyerang pribadi orang. Gitu loh. Bilang aja sama Bapak Imad agar dia menyerang saya, jangan suruh. Gak bisa Tengku. Gini Kiai Imad itu bukan faknya untuk menyerang pribadi orang. Beliaunya membahas tentang ilmu. Dia nyerang saya kok. Oh nggak bisa. Dia wajar. Gini sebentar Tengku Kori, nggak bisa. Kita pernah kenal di belakang layar ya, kita ngobrol misalnya, taruhlah saya kenal sama Tengku Kori, kenal sama Kiai Imad, pernah makan bersama kita, pernah duduk bersama kita, pernah diskusi bersama. Terus kita, yang penting kita tidak rekod, kita tidak upload, kita bercanda, kita ngobrolin. Itu kenapa? Itu lumrah saya rasa. Yang penting tidak dipublish. Iya, persoalannya ya rombongan Imad ya menyerang saya dengan cara fitnah, bukan cara fakta gitu. Apa Tengku Kori punya bukti bahwa Kiai Imad memfitnah Tengku Kori? Soal bukti itu nomor 2. Yo nggak bisa. Bukti nomor 1 baru bisa mengatakan kamu memfitnah saya. Gitu. Gini loh, Mbak. Sekarang ya coba kacamatanya dibuka. Buat apa sih buka? Loh ya biar tahu lah. Kan sudah biasa begini. Ya enggak kan, biar netizen juga tahu gerak-geriknya, sorot matanya Tengku Kori seperti apa. Aduh, entar dulu kamu sekarang semakin manis ya. Lo memang dari dulu manis, memang cuman biarin aja nggak apa-apa. Memang kalau musuh itu, ini kan mau nggak mau kita sudah berseberangan. Anda mencari jalan yang apa namanya, di jalan yang sesat, saya masih di dalam jalan kebenaran. Jadi lebih bening saya. Jadi lebih bening saya karena saya masih di jalan kebenaran. Kata siapa aku jalan tersesat? Hidupku damai di jalan ini. Saya tanya kalau kamu bukan jalan tersesat ya. Saya tanya nih, ya kan? Nah, sekarang saya tanya kamu jawab ya. Apa dasar kamu percaya tesis Imad? Karena belum ada tesis yang membantah tesis Kiai Imad. Udah nggak bisa, belum terbukti. Terputus 550 tahun itu belum terbukti, tidak bisa. Belum terbukti, jadi nggak bisa. Aku nggak bisa. Secara keilmuan itu masih dipegang Kiai Imad. Imad itu kalau tidak ada saya mati kutu. Nggak boleh. Allah nggak suka sama orang seperti itu. Kamu tidak akan bisa makan kalau tidak ada saya. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya sombong. Sombong dengan kebenaran nggak masalah. Tidak bisa. Saya tahu kok awalnya. Begini. Kiai Imad itu ya sama Tengku Kori itu kan teman baik ya. Ya. Iya. Bukan. Iya nggak teman baik. Mana ada? Teman baik dari mana? Bang Kiai Imad itu
Kalau bukan teman baik, selama ini Tengku Kori ikut ke sana kemari, apa itu Dia namanya? butuh saya. Oh, terlalu sombong Tengku Kori. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Tengku Kori buka kacamatanya dulu. Justru saya yang berbuat baik sama dia. Jangan sombong jadi orang. Enggak. Aku nggak sepakat dengan cara seperti Dia ini. nggak nggak apa-apa, tapi saya juga nggak tersepakat sama narasi kamu. Ya enggak lah. Kalau memang faktanya kan gitu. Tengku Kori merasa dibutuhkan, itu satu kan merasa sombong. Sedangkan selama ini, maaf sih, stop dulu. Tengku Kori, yang pertama publik masyarakat tahu itu adalah tentang tesis Kiai Imat, bukan Tengku Kori. Saya itu masuk kuburan. Kata siapa itu? Kan kata Tengku Kori. Ya buktinya fakta dan sejarah saya yang menangani semua. Oh tidak seperti itu. Begini, faktanya tidak begitu, enggak bisa. Boleh orang-orang percaya, pengikutnya Tengku Kori percaya sama Tengku Kori boleh. Tapi saya kan tahu buktinya. Tidak begitu. Kamu tahu, lebih tahu saya dong. Oh, saya tahu juga. Sebentar. Ganti ya saya ngomong. Jangan. Ini saya ngomong. Waktu itu debat ke Banten. Dengar saya ngomong sekarang. Saya yang marah nih. Jangan marah-marah. Ya biarin aja. Tengku Kori nggak mau menang, nggak mau kalah. Saya juga nggak mau kalah, enak aja. Nggak mau kalah. Faktanya itu saya yang mempromosikan. Anda itu kan versi Anda. Dengarkan saya ngomong. Dengerin saya ngomong. Kamu sebentar. Jangan melotot dong. Kalau melotot Enggak. Saya tuh kebal sama rayuan, nggak kena. Ya. Dengerin Tengku Kori, dengerin. Waktu debat ke Banten, itu Tengku Kori kan sebenarnya tim dari Kiai Imat itu sudah melarang. Tapi Tengku Kori memaksa datang. Itu poinnya di situ. Iya, tapi tidak untuk datang. Tapi dalam kesepakatan itu tidak datang. Saya menjadi perwakilan Imat, dia mau kabur ke Cirebon. Oh, nggak begitu bahasanya, nggak kabur juga. Itu kan digoreng-goreng sama Tengku Kori supaya terkesan apa itu namanya saya tahu karena saya masih ada di dalam. Aku ada di dalam apa itu namanya circle itu sampai sekarang kan aku masih ada. Sejak kapan kamu masuk circle? Oh, dari dulu, dari awal sebelum Tengku Kori muncul. Siapa bilang? Oh, saya yang bilang barusan. Barusan siapa yang bilang? Kamu pendatang baru kok YouTuber. Kata siapa aku pendatang baru, justru Tengku Kori yang pendatang baru. Sebentar. Ya, dengar nih ya. Dari awal ya, kasus polemik nasab ini itu rame-rame itu ya. Ini kan berawal dari Bahar Smith yang ngamuk soal mencaci maki Wali Songo kan. Tesis Imat keluar berapa tesis Imat keluar? Saya membahas tentang sebentar, saya jawab satu-satu, jangan melantur kemana-mana. Buat tabok juga lu Tengku Kori. Begini, dengerin dulu. Bukan masalah tesis. Loh, masalahnya tesis Kiai Imat itu memang baru, tetapi kan itu dari bukti-bukti yang ada dikumpulkan jadi satu, dijadikan tesis itu. Gimana sih? Mana buktinya? Ya ada lah. Tanya, nanti aku bilang sama Kiai Imat. Bukti kenapa dia kabur? Dia diskusi. Gak ada kabur. Kata siapa kabur? Itu gorengan Tengku Kori. Ini nggak benar nih. Ini contoh teman yang sudah tidak layak untuk disebut teman. Nggak boleh, nggak begitu. Karena memang faktanya nggak kabur, nggak bisa. Orang nggak kabur kok dibilang kabur. Nggak kabur. Enak aja. Saya akan tetap bertahan bahwa siapa Kiai Imat itu nggak kabur. Emang nggak kabur, enak aja. Nggak ada. Di Robito. Nggak ada. Pernah diskusi sama. Nggak ada. Sebentar, saya jawab itu omongan Tengku Kori semuanya. Oke, sebentar ya, saya jawab sekarang. Saya jawab. Kiai Imat pertama tidak pernah kabur. Itu Taufik Assegaf pernah nggak mau dia diskusi? Nggak pernah mau dia. Jangankan diskusi, diundang aja nggak pernah datang dia. Terlalu mahal Kiai Imat meladeni kroco-kroco itu. Nggak bisa, enak aja. Orang Tengku Kori aja, dengerin Tengku Kori. Tengku Kori aja
itu ya, Tengku Kori aja eksis itu ketika tesis Kiai Imad itu meledak, baru Tengku Kori eksis. Gimana ceritanya? Loh, kalau memang berarti kan yang punya senjata itu siapa namanya? Yang punya senjata itu Kiai Imad. Yang punya senjata ya. Saya orang Imad itu banyak mengambil narasi dari saya, dalilnya. Ini orang merasa benar ya, jadinya begini loh guys. Orang ini merasa pinter, merasa benar, merasa dibutuhkan. Padahal nggak begitu, nggak begitu. Ya memang harus lurus. Nah Tengku Kori ini minta benar sendiri. Enggak, saya luruskan. Yang punya tesis itu Kiai Imad. Terlepas dari siapa yang memviralkan, siapa ini, bukan Tengku Kori, Kiai Fuad yang memviralkan, tidak. Habis itu terkumpullah satu persatu, ya kan? Habis kenyataannya seperti itu. Terkumpullah satu persatu, baik itu dari siapa namanya, Tengku Kori, semuanya muncul satu persatu, ya kan? Apa yang dia bisa? Si Fuad pernah debat di mana? Loh, karena memang nggak mau untuk berdebat. Dia itu YouTuber nyari duit. Sok tahu lu Tengku Kori. Sok tahu gimana sih? Aku ya dari awal tuh tahu betul kok. Dari mana? Anda seperti apa? Sudut pandangnya seperti apa? Tidak seperti itu. Kiai Fuad memviralkan berita itu. Sebentar. Kiai Fuad memviralkan tesis Kiai Imad. Dengerin dulu saya ngomong. Tabok juga loh. Emang dipikir aku perempuan? Perempuan gak berani kali sama Tengku Kori, ya kan? Dengar dulu. Kiai Fuad itu memviralkan oke. Iya kan? Kalau Anda mengatakan Kiai Fuad itu YouTuber, Anda salah. Kok nggak salah, orang YouTuber? Beliaunya punya power, sehingga dengan beliaunya speak up, banyak yang mengetahui karena banyak followernya, banyak pengikutnya. Kita pernah bersama. Tahu, saya pun tahu arahnya Anda, saya juga tahu. Jangan berbohong. Apa? Kamu berada dengan orang yang sama, jangan berbalik. YouTuber si Fuad. Saya YouTuber oke. Iya. Dengerin dulu Tengku Kori. Jangan ngeyel. Kamu krunya si Fuad. Iya. Saya timnya. Oh enggak. Jangan bohong. Emang enggak ada pembayaran. Nilai ta'ala ini puasa. Jangan memfitnah orang. Makanya gini loh, orang itu ya, dengerin Tengku Kori, dengerin. Orang kerja nggak dibayar, makan kutu. Lah memang saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Saya nggak bekerja untuk Kiai Fuad. Salah Anda. Saya bekerja untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Untuk YouTube channel saya pribadi. Ya. Tetapi saya di barisannya Kiai Fuad dan Kiai Imad, Iya. Kru ada gaji. Kru itu, dengerin, kru itu yang membuat konten, yang punya di channelnya Kiai Fuad itu baru kru. Orang saya tahu. Kru daripada nggak ada hubungannya dengan YouTube kok. Saya untuk channel saya sendiri, ya, bukan untuk channelnya orang lain. Sendiri juga menjadi memviralkan ya nggak apa-apa, namanya juga YouTuber, ya memang memviralkan lah. Full saya dari Amerika sono, bukan dari Kiai Fuad. Teman-teman, dia sudah dibayar Amerika menurut aku ya. Berarti YouTube kan memang punyanya Amerika. Dodol banget sih Tengku Kori. Gimana sih? Begini kok. Begini ngaku pinter loh, ya Allah. Lah emang YouTube itu miliknya Amerika. Dolar dari mana coba? Kumpul dibayar sama orang Amerika ya. Terus si Fuad dibayar sama mana? Ya ampun. Sebentar aku tanya, saya Tengku Kori. YouTube dibayar sama siapa? YouTube itu tadi sama Amerika katanya. Karena YouTube itu miliknya Amerika, Dodol. Jadi yang monetisasi duit dolarnya tuh ya dari sono, ya. Gimana sih? Dapat bayar. Ya iyalah, dapat gajinya ya dari Amerika. Emang dari siapa? Dari Tengku Kori. Tengku Kori aja masih dawir, gimana sih ya? Nah gimana? Kan Tengku Kori aja masih dawir, gimana bayar saya? Nah ya iyalah,
dapat bayaran lah, diduga ada bayaran dari kabit-kabit itu. Gimana sih? Sudahlah, gini lah Tengku, kalau Anda mau berdebat dengan cara Anda, oh tidak, Anda yang harus tobat. Emang saya ngapain harus tobat? Saya itu di jalan yang benar, situ yang lagi berbelok arah. Begini Tengku Kori. Sayang, aku mah kasihan sama kamu loh sayang. Ngapain kok menyesal? Takut kasihan sama saya yang kasihan sama Tengku Kori. Kasihan sama kamu, nanti kamu di akhirat. Kata siapa sok tahu? Oh gini aja Tengku Kori berangkat ke akhirat dulu ya, tanyakan dulu. Baru nanti kalau memang akhirat saya sudah ketemu di akhiratku. Oh, pantesan guys, halu guys. Walah halu pantesan. Gini nanti kalau Tengku Kori sudah ketemu sama Gusti Allah ya. Yang bisa ketemu Nabi. Kapan itu? Tengku Kori ketemu dulu sama Gusti Allah. Nanti kalau sudah ketemu sama Gusti Allah, harus jujur. Siapa yang bohong? Dari tadi perasaan aku ngomong apa adanya deh. Ini orang ada-ada aja deh. Ngadi-ngadi. Halu. Dia ketemu Nabi di masa kecil terus-terusan. Kapan itu? Bohong lagi. Siapa bohong? Emang aku tadi bohong? Orang aku bertanya kapan kok disebut bohong? Gimana ini mau melawan tesis orang nggak pinter begini? Kamu masih mau tidur bareng-bareng sama laki-laki, saya ingat nggak? Kapan saya tidur sama laki-laki? Aduh kacau juga nih. Kacau, jangan begitulah Bapak. Fitnah lagi, dosa lo. Puasamu batal nanti. Udah makan aja. Jangan lupa tuh. Kamu bilang kami tidur satu kamar sama si udeng-udengan itu siapa tuh namanya? Iya siapa kapan? Iya betul itu, jebakan. Ini orang ternyata tukang fitnah. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Sumpah demi Allah kamu tidurnya ya Allah. Mau satu kamar sama laki-laki kan? Naudzubillah min dzalik. Ternyata tukang fitnah, baru tahu saya Tengku Kori itu. Marah-marah jangan sampai perempuan tidur bareng laki-laki, jangan satu kamar lagi. Itu gimana itu? Naudzubillah min dzalik ya Allah. Kok ada? Yang jujur. Oh alah, saya sudah tahu. Gak gini. Sudah tahu sekarang. Fix saya sudah tahu Tengku Kori ternyata pandai membuat cerita bohong alias tukang fitnah. Naudzubillah min dzalik. Jebakan. Ini orang ternyata tukang fitnah. Naudzubillah min dzalik ya Allah. Sumpah demi Allah kamu tidurnya ya Allah. Mau satu kamar sama laki-laki kan? Naudzubillah min dzalik. Ternyata tukang fitnah, baru tahu saya Tengku Kori itu. Marah-marah jangan sampai perempuan tidur bareng laki-laki, jangan satu kamar lagi. Itu gimana itu? Naudzubillah min dzalik ya Allah. Kok ada? Yang jujur. Oh alah, saya sudah tahu. Gak gini. Sudah tahu sekarang, fix saya sudah tahu Tengku Kori ternyata pandai membuat cerita bohong alias tukang fitnah. Naudzubillah min dzalik. Saya bersumpah demi Allah loh. Alhamdulillah ya, sumpah aja. Kalau perlu di atas Al-Quran ya Tengku Kori ya. Oke. Nanti kalau kena azab, ya sebentar. Iya tuh Dajjal. Gak perlu lah lagi ngapain aku ngeladenin orang model begini, tukang fitnah. Ya masalahnya ini kan bicara tentang fitnah, ngapain aku ladenin ya guys ya. Ada aja. Punya cewek yang kayak laki-laki itu, ya kan? Ya itu perempuan bukan laki, dodoli dasar lu. Orang itu berdua dalam satu kamar sama laki-laki dalam waktu di hotel dulu. Saya malam-malam protes supaya kalian tidak tidur bareng-bareng, harus cari kamar satu lagi. Akhirnya dibilang kita cari kamar satu lagi kan gitu. Ini orang ada-ada aja ngomongnya, ditambah-tambahin guys. Ini fakta dong. Ya itu kan ceritamu Tengku Kori, orang aku aja nggak tahu situ ngomong begitu kapan itu. Ada aja. Ini naudzubillah min dzalik deh. Ya ini nanti digoreng guys, digoreng arahnya itu memfitnah gitu loh. Ya panggil Pak Purnomo, bener itu. Ya makanya itu ngomong dia ngomong begitu aja saya nggak tahu, orang nggak jelas. Ya sudahlah begini Tengku Kori sudah ya. Ini saya rekod, nanti aku upload di YouTube ya. Situ yang tobat. Kalau saya nggak ikut-ikutan justru situ karena duta, jadi nggak punya pendirian. Kasihan ya. Udah kasihan hidupmu Tengku Kori. Udahlah, makanya buka kacamata biar ketahuan bohong apa enggak ya. Ya. Sudah lagi nih Tengku Kori ya. Saya doakan
Teguh Kori mendapatkan hidayah. Aku nggak perlu disayang-sayang, nanti ketahuan kalau Anda sebenarnya naksir saya nggak mau ya. Ya jadi jangan, manggil aja biasa aja. Saya tahu kok Anda naksir tapi saya nggak mau. Sorry ya. Mbak, istri saya cantik 2 Mbak. Alhamdulillah. Ya sudah bagus itu, bagus. Saya cuma sayang aja sama kamu, udah jomblo 2. Alhamdulillah. Tuhan dengerin guys. Ya. Orang kalau sudah kalah begitu nyerangnya itu hal-hal yang tidak pantas. Oh iya, jelas berarti Teguh Kori itu zong alias bodoh. Wis, terima kasih. Goblok. Ternyata selama ini Teguh Kori itu goblok. Koi itu goblok dari tak dulu ya. Ternyata udah buang aja. Goblok banget tuh orang ya. Aslinya begitu tukang fitnah, ternyata pantesan dia masuk ke namanya kecomberan, masuk ke kabib-kabib, bego tuh orang setan. Oh alah begitu. Saya jadi emosi guys. Siap benar, iya kesel aku jadinya. Kori nggak pernah puasa, iya kurang ajar banget Kori, asli tenang. Lu jangan diladeni nih, jengkel aku. Tukang adu domba mbak, iya bener lah. Bikin cerita yang enggak itu kan digiring. Itu untung di depan saya bisa saya bantah. Kalau di belakang terus direkod kan dikirain beneran, ya kan? Masuk dengan pedes. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, dia nggak pernah sholat dan puasa. Oh pantesan. Gak, memang begini sahabatku ya, saya luruskan sedikit ya. Sebenarnya itu Teguh Kori itu dulu Kori aja udah fitnah saya aneh-aneh, belenek aku katanya. Aku jadi nek juga tuh sama dia. Aku tahu dia itu kemarin menyerang Kiai Imat ya, cuman aku diem aja ya kan. Aku ngelihat, aku mau masuk nanti di saat yang tepat. Saya membuat channel di Tok juga, itu Putri Mojopahit, itu pun viewernya jutaan guys, tapi hilang kemarin juga kena PL oleh Tok. Nah ini Teguh Kori naik, saya jelaskan, saya luruskan begini guys. Teguh Kori ini masuk ke kita kan sebenarnya itu nggak ada geng-gengan nih, nggak apa-apa saya jelaskan sedikit supaya teman-teman ini bisa memberikan counter ya kepada Teguh Kori yang nanti misalnya menggiring opini atau memfitnah di sosial media. Oke ya. Kiai Fuad itu mengomentari Bahar yang selalu mencaci maki ulama pribumi, begitu ya guys ya. Nah di situ Kiai Fuad itu speak up ceritanya. Nah setelah Kiai Fuad itu speak up, nah Bahar itu membuat konten menyatakan bahwa keturunan dari Wali Songo itu terputus. Nah disitulah mulai rame. Saya mengkanter Bahar semuanya, saya termasuk salah satu. Itu Kori belum ada, Kori belum lahir guys. Makanya Kori kalau bilang kamu baru anak kemarin, oke, usia saya muda baru anak kemarin, tapi untuk tentang Wali Songo Kori belum muncul. Dia punya channel, followernya masih 1000 guys, tahu nggak? Nah di situ setelah itu adu argumen di sosial media. Bahar kita serang dengan cara kami pembela Wali Songo, saya termasuk salah satunya, Putri Mojopahit dan teman-teman lainnya. Oke, setelah itu muncullah tidak lama muncullah tesis Kiai Imat yang mulai rame. Nah diangkatlah sama Kiai Fuad. Akhirnya kami sering ada pertemuan, iya gitu. Tapi untuk apa? Untuk memperdalam pengetahuan kami. Nah kalau si Kori mengatakan dibayar segala macam, anggap aja wong butuh duit ya guys ya, si Kori itu abaikan saja ya kan. Loh sekarang gini loh, ketahuan sebenarnya argumentasi daripada Kori itu arahnya duit, nggak ada yang lain guys, gitu loh. Kalau nggak dapat duit begitu dia belok arah, ntar juga lama-lama nggak dapat bonus banyak dari kabib ya kan, belok lagi, iya ternyata kemarin aku salah, begitu ya kan. Masa iya wong kerja ora digaji, pekok dasar wong gendeng. Siapa yang mengatakan bahwa Putri Mojopahit itu bekerja kepada Kiai Fuad atau para YouTuber itu bekerja ke Kiai Fuad? Siapa yang menyatakan? Yang menyatakan kalau Kori berarti itu orang Edian, ngerti gak guys? Kita itu YouTuber
namanya satu tim, satu pemikiran, sefrekuensi. Wajar ketika kita itu bertemu, berkumpul, silaturahmi untuk saling tukar ilmu, tukar informasi. Kalau ketemu kita membahas ini itu segala macam, bukan berarti kita itu dibayar, Kori. Pekok banget sih Kori itu, makanya jangan mata duitan. Di otak lo duit mulu, jadinya begitu tuh, ya kan? Ya, masing-masing bikin konten, bikin channel, betul itu Bang NKS. Nah, kalau tentang dibayarnya ya YouTube yang bayar, itu monetisasi. Bego kok mau nyerang Kiai Imad, ya nggak kena lu. Pinter dulu baru nyerang Kiai Imad. Uang begitu aja nggak bisa ngerti kok mau nyerang Kiai Imad, gimana ceritanya? Orang dibayar jadi panik. Panik dari mana ya? Gimana sih Kori ini? Panik dari mana? Panik dari mana ceritanya? Kok ada gitu loh orang begitu? Orang kok, ya betul itu penjilat, bener itu. Kori siapa ya? Kori itu Kori yang sekarang nyerang pejuang Wali Songo itu. Pemikiran yang sama. Kami sama-sama di barisan pembela Wali Songo. Yo, kalau kami rukun dan kita sering bertemu, sosialisasi, memperdalam ilmu, itu wajar dan itu bagus Kori. Bagus, berarti punya pemikiran positif, ya kan? Ya bukan megang mic gemeteran, megang mic mau begini. Nah, emang situ. Kalau saya mah penyanyi, ya bisa sambil joget-joget. Gimana sih lu ah? Megang mic gemeteran. Kori itu siapa? Nggak tahu Wali Songo. Dia itu pembela Ba'alawi. Ya berarti Kori jahat betul. Dia itu pembelanya Ba'alawi. Yang doyan fitnah lu Tengku Kori, ya bukan saya, bego sih. Nah itu Mas Putra. Mas Putra itu PWI, mantap. Nih PWI kumpul semuanya. Jangan kemudian digiring opini seperti itu. Caramu salah, Kori tak ajarin kau biar jadi orang pinter. Ketahuan di sini kalau kamu itu di sini orang-orang pinter banyak, ya. Kok membuat cerita fitnah ini itu segala macam, menggiring opini, diketawain kau. Iya. Nah tuh pendol Kori main TikTok tuh kapok tuh. Jadi jangan menggiring opini yang seolah-olah dirimu itu sudah paling benar, paling dibutuhkan, paling pintar. Sombong, tahu nggak? Sombong itu. Gusti Allah nggak suka. Kori bukan pinter tapi keminter, betul. Ya itu. Kata Kori, Ba'alawi jahanam. Dia sekarang membela yang jahanam itu Bang. Sekarang, ya. Nah setelah itu baru Kori lahir. Itu pun ya Allah, ya Allah. Ingat gak sih Kori nyari dana di roomku? Tengku Kori sakit apa anaknya sakit, aku cariin dana di grup Laskar Mojopahit di komunitas saya. Loh begitu loh. Kita kalau punya teman, ya bagaimana caranya teman kita pun ikut bahagia gitu. Jangan kemudian sudah berteman gak dapet duit akhirnya nyerang, mengatasnamakan ilmu. Kadal bontong, ngerti nggak? Bohong banget gitu loh. Jangan mengatasnamakan ilmu padahal aslinya butuh duit, gak pantas, ya, gak bener itu. Gak boleh orang itu hanya karena kepentingan pribadi lalu menghalalkan segala cara. Nanti kamu kejebur rawa-rawa kapok weh. Kori itu pelin-pelan betul. Suku Rohingya minggir, ya minggiro. Betul Bang NKS. Orang kalau dia itu benar, tahu runutannya ya, itu akan konsisten. Kalau Kori ini duit sih penting guys. Ya Allah, naudzubillah, katanya aku minta duit. Kau bisa buktikan aku minta duit? Naudzubillah. Sorry ya Kori ya, seumur hidup aku nggak pernah minta duit itu sama laki-laki. Kasihan banget sih, kita tukang fitnah. Tak sematkan Kori itu, ya, tak sematkan itu biar kamu seneng ya. Mau kamu aja boleh sumbangan guys. Aku minta duit sama kamu lah, yo keliru pol sih guys. Aku ya kalau minta duit ya lihat-lihat lah pengusaha, pejabat, duit akeh ora apa-apa. Ya ora duit ning rumah sakit tak dolekno bantuan dana ning grupku, masa tak jaluki duit ora pantes nemen. Ya ndak mungkin lah, logikanya kan di situ. Ya Allah, ya Robbi kono ini. Iya, konteksnya itu nggak begitu ya.
nggak begitu. Jangan membuat cerita yang tidak. Kok iso malah ini nanti tak share ke grup saya Laskar Mojopahit ya. Jadi saya punya komunitas guys, namanya Laskar Mojopahit ya. Nah di situ Laskar Mojopahit itu adalah grup saya. Ini Kori pernah ada di dalam, dikeluarkan sama admin saya waktu itu. Ya gara-gara begitu nyerang-nyerang Kiai Fuad.